Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Qala al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala, ats-tsalitsu salatul asri. Yang ketiga, surat yang biasa dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat salat asar. Qala wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil ulayaini bi Fatihatil Kitab wa suratain wa yutawwilu fil ula ma la yutawwilu fil tsaniyah. Kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat salat asar adalah membaca pada 2 rakaat pertama dengan surat Al-Fatihah, dan itu rukun, wa suratain, dan harus ditambah, bukan harus ya, dan biasanya beliau menambah dengan surat-surat yang lain. Durasi panjangnya pada rakaat yang pertama lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Itu rumusnya, itu patokannya. Rakaat yang pertama lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Itulah sunnah Nabi Muhammad yang biasa dilakukan dan dikerjakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kanu yadhunnuna annahu yuridu bidzalika an yudrikan nas ar-rak'ah. Para sahabat mengira, atau para sahabat memprediksi bahwa Nabi Muhammad SAW melakukan hal yang demikian. Rakaat pertama lebih dipanjangkan daripada rakaat yang kedua, agar para sahabat ketika itu, para jamaah ketika itu tetap bisa mendapatkan rakaat yang pertama, sehingga tidak ada yang harus menambah, Tapi yang perlu difahami bahwa para sahabat ketika itu, para jamaah ketika itu mereka tidak bermudah-mudahan dan tidak menyengaja terlambat. Jangan dikira ketika kita membaca hadis ini terus kita memahami bahwa biyen para sahabat juga sama, berlambat-lambat. Ya wis lah, aku ya tak terlambat wae. Sudah azan dikumandangkan, jaraknya dekat antara tempat kita tinggal dengan masjid. Tapi bermudah-mudahan untuk tidak bersegera menyambut panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qomat baru gerudukan. Jadi Nabi Muhammad SAW itu berusaha memahami para sahabat, tapi para sahabat juga tidak bermudah-mudahan, berlambat-lambat, tidak bersegera menuju ke masjid. Qala wa kana yaqra'u fi kullin minhuma qadra 15 ayah, qadra nisfi ma yaqra'u fi kullin minar rak'ataini al-ulayaini fi adh-dhuhri. Kemudian Nabi Muhammad SAW biasanya membaca pada 2 rakaat pertama salat asar itu lebih sepanjang bacaan 15 ayat. Sepanjang 15 ayat. Kira-kira setengah dari bacaan beliau pada 2 rakaat pertama pada salat zuhur. Kalau pada salat zuhur beliau 30 ayat kurang lebih. Kalau salat asar kurang lebih 15 ayat. Qala wa kana yaj'alu ar-rak'ataini al-akhiratain aqsar minal ulayaini qadra nisfihima. Kemudian untuk 2 rakaat terakhir itu lebih pendek lagi daripada 2 rakaat yang pertama, kurang lebih itu setengahnya saja, Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Nabi Muhammad pada 2 rakaat yang terakhir cukup membaca surat Al-Fatihah. Itulah alasan dan sebab kenapa bacaannya lebih pendek. Wa kana yaqra'u fihima bi Fatihatil Kitab. Minimalnya kata beliau Nabi Muhammad SAW membaca Al-Fatihah. Wa kana yusmi'uhumul ayata ahyanan. Sama seperti salat zuhur,
saat sholat asar pun Nabi Muhammad SAW kadang-kadang memperdengarkan ayat. Fa'idha faragta fansab, tiba-tiba terdengar dengungan atau lantunan seperti itu dari Nabi Muhammad SAW. Wallahu taala alam bisawab. Intinya sholat asar itu durasinya setengah dari sholat zuhur. Sholat zuhur itu kurang lebih 30 ayat, sholat asar 15 ayat. Dan di antara sunnah beliau adalah tadi, beliau sedikit memanjangkan rakaat yang pertama dengan tujuan agar jamaah itu tidak ada yang harus menambah sholat, agar tetap mendapatkan rakaat yang pertama, dengan catatan bahwa para sahabat pun juga bukan orang yang bermudah-mudahan dalam memperlambat sholatnya. Wallahu taala alam bisawab. Cukup, kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Bi'inillahi tabaraka wa ta'ala.